Oke, jadi sini kalau misalnya dia pilih sesuatu, bakal kita ambil ya. Dia ini kalau misalnya pilih indeks ke 0, berarti yang pertama, berarti kita gambarnya elliptical. Kalau misalnya dia kedua, maka dia bakal pilihnya itu yang persegi. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini m.user.getSelectedIndex namanya, getSelectedIndex. Dan ini bakal return int, return the first item in the list that matches the given item. Jadi dia bakal balikin indeksnya berapa gitu ya. Nih, returnnya an integer specifying the currently selected list item, where 0 specify the first item or negative 1 if no item is selected. Jadi sini saya buat aja integer index sama dengan user. Jadi if idx sama dengan 0, else if idx sama dengan 1. Berarti kalau misalnya 0 berarti dia pilihnya elliptical. Jadi sini saya buat aja mc.myshape sama dengan, nah di sini kita mau bikin dia itu lingkaran ya. Jadi kita pakai kelas yang namanya itu ellipse2d dot double. Nah, ini harusnya static functionnya. Jadi sini kita passingnya itu ada bisa passing nih ya ini. Di sini ada 4 parameter nih ya. Nah ini kegunaannya apa sih? Di sini misalnya saya set 30, 40, 75, 75 kayak gini. Nah ini maksudnya dia itu bakal di sini gak ada ya. Berarti intinya dia itu ngeset di sini x-nya, posisi x-nya, di sisi posisi y-nya, kemudian panjang dan lebarnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia bukan lingkaran, maka dia persegi, maka kita pakai rectangle 2D dot double juga. Kemudian di sini kita bakal ngegambar di sini kita sudah validasi, maka kita bakal ngegambar sekarang shape-nya itu yang kita pilih ini misalnya, gitu. Jadi kita sekarang cek dulu ke my canvas-nya. Di sini kalau misalnya kita mau menggambar shape yang kita mau, di sini kita pakai method yang namanya paint. Jadi apapun, kalau misalnya kita mau gambar apapun, itu semuanya harus berada di dalam function paint ini ya. Tidak boleh di luar. Kalau di luar dia gak bakal muncul. Jadi ini super paint-nya ini kita biarin aja karena kita overriding method dari si jpanel-nya. Di sini harusnya dia ada di container dan ada di komponen. Jadi sini kita buatnya jadi graphics 2D aja. Kalau graphics ini graphics class is abstract base class for all graphics context. Jadi dia itu yang basisnya. Cuman kita mau pakai 2D aja. Graphics 2D. Di sini autocomplete dulu, jangan lupa. G 2D sama dengan kita casting ya. Graphics 2D G. Nah, graphics 2D ini itu extend dari kelas grafik to provide more sophisticated control over geometry, coordinate, transformation, color management, and text layout. Intinya dia lebih bagus. Jadi karena ini konsep OP ya, kita pakai konsep OP. Jadi ini karena kan si graphics ini adalah parent kelasnya dari si graphics 2D, kita bisa cast dia langsung jadi graphics 2D juga. Gitu ya. Kemudian di sini kita perlu validasi if my shape sama dengan 0, maka return. Jadi kita kalau misalnya kita mau gambar sesuatu yang 0 itu kan nanti dia bakal keluarin null pointer exception. Ini hanya sekedar ya buat validasi sederhana aja. Jadi di sini my shape, kalau misalnya my shape-nya sudah ada isinya, maka kita bakal gambar dia aja. Pertama-tama kita ada metode yang namanya draw, ada juga yang namanya fill. Jadi kalau misalnya kita buat persegi ya, persegi. Misalnya di sini kalau misalnya kita buat persegi, misalnya pagar spasi pagar spasi pagar, di pagar. Nah, kalau misalnya kita bikin bordernya, ini namanya draw. Kalau misalnya kita mau bikin dia ada isinya kayak gini, ini kita ngefill. Jadi dia itu dua proses yang terpisah. Dia buatnya dua proses yang terpisah. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman boleh mau ngedraw dulu atau mau ngefill dulu. Pertama-tama kita pasti ada inisialisasi warnanya ya. Warnanya itu warna apa? Jadi sini kita misalnya kita tembak dulu aja deh. Kita tembak dulu colornya. Kemudian di sini get2d.setColor.
Di sini color.black. Kita set dia warnanya hitam nih, warna hitam. Kemudian ini untuk bordernya aja ya. Kemudian getToday.set stroke. Nah, set stroke ini intinya kalau misalnya bordernya itu pakai namanya stroke, new basic stroke, karena kita gak usah bikin yang macam-macam aja. Di sini saya kasih parameternya 5, artinya dia lebarnya 5 gitu. Kemudian di sini getToday.draw my shape. Kemudian di sini getToday.setColor, misalnya saya ganti warnanya merah. getToday.fill shape my shape-nya. Kemudian saya getToday.fill. Fill-nya udah ya. Ya udah, kurang lebih kayak gitu aja. Jadi sini set stroke-nya untuk bordernya, yang ini untuk fill-nya buat isi gitu ya. Oke. Kemudian di sini saya panggil repaint. Jadi dia itu bakal komponennya ini bakal dia repaint ulang. Kalau misalnya nanti dia bakal berpindah posisi, nanti kita repaint ulang gitu ya. This component, this method calls a call to this component's paint method as soon as possible. Jadi dia bakal panggil yang ini lagi. Gitu ya. Nah, ini bakal berguna saat dia nanti bertemu dengan ujung tembok dari program kita. Nanti kalau misalnya sudah panggil ujung tembok, nanti kita bakal ganti warnanya, terus repaint lagi. Ya. Oke. Kemudian di sini saya mc.myshape.repaint. mc.repaint karena desipanya dalam kontainer. Coba kalau misalnya saya pilih elliptical, dia bakal taruhnya kayak gini. Kalau misalnya saya taruhnya square, dia bakal jadi kotak gini ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita kan tujuannya dari praktikum ke sini adalah kita membuat dia bergerak, bouncing box ya namanya. Intinya seperti itulah. Jadi dia itu kita mau bikin dia itu bergerak. Ya. Jadi sini kita tambahin dulu aja deh ya, menu.start.add action listener aja deh. New action listener. Di sini kayak saya buat action listener aja. Kemudian di sini di my canvas-nya kita perlu tahu posisi dia berada di mana kan ya? Posisi dia apakah dia nanti posisinya di sini ke kanan terus dan kanan bawah gitu ya. Jadi kita bikin double X sama Y, double velocity X sama velocity Y. Underscore Y aja deh. Di sini juga kasih underscore. Velocity ini itu kecepatan dia bergerak. Nanti dia bakal ditambahin per berapa poin pixel harusnya, per pixel bergesernya berapa per, misalnya kayak per detik deh. Cuman kita mau buat intinya yang menggerakkan kotaknya atau bulatnya. X sama Y ini posisi dia sekarang. Ya. Jadi sini kita setting aja X sama dengan 0, X sama dengan Y sama dengan 0, kemudian velocity X sama dengan velocity Y saya kasih 2 aja deh, sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita settingnya itu berdasarkan si X dan Y nya. Sorry, mc.x, mc.y. Ini saya copy paste aja deh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat dia bergerak dan program kita ini berjalan, berarti kita harus bikin threading dong ya. Gak mungkin kita buatnya itu tanpa threading. Kenapa? Karena dia berjalan sekaligus, nanti dia panggil ke paint. Kita bisa sih sebenarnya nge-looping biasa, kemudian ngepanggil repaint terus, cuman kita bikin threading aja deh di sini. Ini saya bikin thread. Oke, sama dengan new thread dalam kurung new runnable. Kita pakai class runnable-nya supaya dia nanti jalan. Kita pakai class runnable, isinya ini void run-nya yang bakal dijalankan oleh si thread-nya secara bersamaan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi while true. Nah, di sini kita bakal pindahin posisi X dan Y-nya. Jadi kita X
Pasti di bawahnya kita x ditambah sama dengan si velocity x y plus sama dengan velocity y. Cuman kita perlu validasi ini. Di program kita, kalau bisa dia itu masih bisa bergeser di luar jangkauan J panel kita. Jadi kita perlu validasi ujungnya ini, ujungnya di mana. Jadi if x-nya lebih kecil dari 0 atau x-nya lebih besar daripada lebar J panel kita yaitu 800 atau 600 saja ya. Coba kita cek dulu. Tadi 600 ya, 600,600 ya udah. Berarti di sini saya kasih aja 600. Kalau misalnya gitu, maka velocity x-nya sama dengan negatif dari velocity x. Jadi saya convert dia lah. Kalau misalnya dia negatif jadi positif, positif jadi negatif. Di sini juga if x lebih kecil y lebih kecil dari 0 atau y lebih besar dari 600, maka velocity y sama dengan minus velocity y. Kemudian kita repeat. Oke ya. Nah, sekarang coba kita testing dulu deh ya. Kalau misalnya di sini sudah, maka di sini mc.t.start. Coba kita testing dulu. Bisa di sini saya pilih vertical dan start. Nggak jalan ya. Kita ketekan start. Ya, dia bergerak tapi di sininya dia nggak geser gitu ya. Jadi dia sudah bergerak, tetapi dia itu tidak gini. Kita hanya nge-repaint doang, kita set shape-nya. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat, kita cuman kayak ganti posisinya doang kan ya pas kita repaint ya. Cuman kalau kita mau bikin dia bergerak gitu ya kayak smooth, itu gimana caranya? Nah, itu bakal ada di sini, konsepnya di sini. Di sini di paint-nya. Kita harus tahu dulu my shape-nya ini harus kita pindahin posisinya menggunakan yang ini. Kita harus menggunakan si my shape-nya. Oke. Jadi si dia ini kan ada posisi nih. Posisinya ini harus kita pindahin satu persatu. Kan kita repaint terus kan ya. Nah, kita pindahinnya dengan cara nambahin x sama y-nya. Kemudian dia itu tetap manggilnya dari sini juga. Jadi si rectangle-nya kita anggapannya seperti ini. Dia itu kita gambarin, kita hapus gambar ke posisi baru, hapus gambar ke posisi baru, dan seterusnya. Kita bakal ngelakuin kayak gitu terus. Cuman masalahnya di sini kita nggak tahu dia ini tipe shape-nya apa ya. Kita nggak tahu shape-nya apa. Nah, caranya gimana? Di sini kita coba tes dulu deh. Bisa pakai passing string, tapi my shape-nya ini bisa get shape-nya kayak get bounce gak ada, my shape dot bla 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 bla. Coba dot get class dot get simple name-nya deh. Aku coba dulu ya. Di sini kita testing dulu dia nama shape-nya apa. Apakah dia bakal keluar dia circle atau enggak? Coba kita start ya. Kita pilih dulu start. Oh, dia namanya class-nya class double. Ya udah, berarti kita pakai string aja. Jadi sini saya hapus. Di sini saya buat string shape name. Karena kita perlu kasih tahu juga my shape-nya ini warna dia itu tipenya apa. Shape name mc.shapename sama dengan ellipse. Ini saya copy paste di sini rectangle. Jadi nanti kita bakal validasi dalam sininya. Kita validasiin. Kalau misalnya dia nggak kosong, nanti kita validasi aja. If shape name dot equals-nya itu si ellipse, L-nya 2, ellipse, maka kita bakal my shape sama dengan, di sini saya copy paste aja deh. Di sini ganti x, y.
Oh ya, ini new. Else my shade sama dengan new. Di sini x, y. Tapi di sini saya ganti dengan rectangle 2D. Ini jangan lupa kasih koma. Oh ya, ini harus dikonversi. Rectangle 2D. Nah, jadi dia bisa buat anonymous instantannya sendiri. Oke. Coba kita jalanin sekarang. Kalau misalnya saya pilih satu di start, nah ini jadinya kecepatan ya. Kalau misalnya saya ganti kotak juga dia juga geraknya kecepatan. Oke. Jadi sini masalah kita kayaknya taruhnya itu terlalu di sudut. Coba kita ganti posisi awalnya. Misalnya di sini saya taruhnya itu di kita dekasinya di sini ya. Misalnya x-nya math.random kali 600 int. Nah, ini juga y-nya. Nah, ini udah mantul ya harusnya, mantul ya. Ini harusnya set size-nya width-nya kurang kan. Width-nya harusnya 800. Coba saya pilih dan start. Ya, kurang lebih seperti ini. Dia bakal mantul-mantul terus. Nah, ini karena kita pakai program ya, dan dia ini pastinya terlalu cepat. Jadi kita kasih thread.sleep. Di sini saya kasih waktunya berapa ya? Coba 100 deh. Di sini saya run with try catch. Coba kita pilih ellipse dan start. Kelambatan coba sini 20. Oke, berarti kita kanvasnya terlalu lebar ya. Ini sudah mantul dan dia sudah jalan. Ini juga masih agak lambat sih sebenarnya. Ini kita kasih 10 aja deh. Ya, ini kayak terlalu lebar deh. Oh, ya. Kita nggak boleh kita ke start lagi. Karena thread itu dia memiliki beberapa step. Jadi kalau misalnya dia sudah di start, kalau dia start lagi nanti dia bakal ya nggak boleh seperti itu. Jadi ini ntar tinggal nanti kita validasiin aja. Oke, sekarang di sini seharusnya kita kurangin validasinya. X-nya itu harusnya 800 di sini kita buatnya itu 780 aja. Di sini karena ada bagian bawahnya, coba saya kasih dengan angka 500 aja. Karena kita set size 800 itu belum tentu 800 karena sudutnya itu juga bakal makan beberapa space. Oke. Di sini saya pilih dan start. Ya, masih lebih. Ya, tapi teman-teman bisa validasi sendiri dan cari yang tepat di mana lah ya. Nah, sekarang masalahnya kita mau ngeset colornya nih, ngerandom. Nah, itu gimana caranya? Nah, di sini kita buat sebuah array aja, array of string, atau pakai vektor juga gak masalah. Vector string colors, sebenarnya new vector. Oh, karena kita mau set color biar mudah, di sini kita vector of color aja. Kemudian di sini saya set color untuk si fill-nya sama color untuk si stroke-nya. Stroke. Ya. Nah, jadi di sini pas kita ngebuat kanvasnya, kita tambahin dulu si vektornya, si colors.add. Di sini color dot ada black. Di sini coba kita cek deh dia ada warna apa aja. Ada blue, ada cyan, ada dark gray. Ini black biar sama. Di sini juga ada gray, ada green,
ada magenta, orange, red. Ya, ini kita tambahnya segini aja deh, anggap aja segini. Kemudian di sini kita set colornya untuk pertama kali dulu. Kan kita namanya fill sama stroke. Fill sama dengan vector colors.get indeksnya itu kita pakainya int math random juga. Tapi math randomnya dengan colors.size. Kemudian di sini juga untuk si stroke colornya. Oke ya, jadi kita sudah dapat colornya, tinggal kita tambahin aja untuk si stroke. Di sini kita kasih namanya stroke. Di sini namanya fill. Jangan di sini. Fill. Nah, jadi nanti kita sudah dapat warna pertamanya, kemudian nanti tinggal kita panggil aja di validasi yang ini. Kalau misalnya dia nyentuh salah satu sudutnya aja, entah dia sudut dari X secara vertikal atau sudut dari Y yang secara horizontal, maka kita bakal ngerandom lagi. Maka di sini saya copy paste dulu yang kedua ini. Ini boleh di paste ke sini, boleh paste ke sini. Ya, atau teman-teman boleh pakai flag kayak gini aja deh, biar rapi sedikit deh. Jadi sini boleh yang flag sama dengan false. Di sini flag sama dengan true. Di sini flag sama dengan true. If flag maka paste. Ya, coba kita pilih satu. Oops. Ini juga tidak menutup kemungkinan dia bakal ketemu border dan fill yang sama. Oke, ini kurang lebih kayak gitu aja. Untuk tradingnya tinggal kita validasin aja. Kemudian ini setnya validasi ininya saya kurangin jadi 400 deh, 440. Ini juga jadi 740. Untuk validasi threadnya itu nanti oh ya, karena kita perlu setting dia sesuai dengan ini ya. Ya udah deh, kita biarin kayak tadi aja. Ini 4. Karena di sini dia randomnya itu posisinya 600 ya. Jadi kita harus settingnya sesuai dengan itu. Jadi di sini 780 dan di sini 400. 500 ya tadi setnya. 500. Ya ini teman-teman boleh dicek sendiri lah ya. Nah, sekarang kita mau validasiin step-nya. Coba di sini kita sysout si mc.t. Di sini threadnya thread.state get state.toString. Nah, di sini pas saya tekan start, di sini dia tulisnya runnable. Gitu ya. Nah, di sini tinggal kita validasiin aja. Jadi saat dia, kalau misalnya dia sudah state-nya itu namanya runnable, berarti dia gak usah di start lagi. Di sini kita kasih if aja. If dot equals di sininya runnable, maka continue aja. Dia nggak boleh continue, return. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat untuk yang stopnya aja ya. Nah, gimana cara nge-stopnya nih? Simple. Kalau kita mau nge-stopin, kita kan nambahnya berdasarkan velocity X dan Y-nya. Nah, kalau misalnya kita nge-stop thread-nya dan kita nanti mau start lagi, itu bakal error. Kenapa? Si thread yang sudah di stop itu state-nya berbeda. Jadi kita bikinnya pakai m.stop.add_action_listener, new action listener. Jadi kita pakai si velocity-nya aja. Velocity-nya kita kasih aja dia jadi 0.
Jadi mc.velocity_x sama dengan mc.velocity_y sama dengan 0. Kalau ditambah dengan 0, berarti dia gak gerak kemana-mana kan ya? Ya udah, kayak gitu aja. Oke, kemudian di sini jangan lupa kalau misalnya dia tekan start lagi, velocity-nya jangan lupa ditambahin lagi ya, jadi 2. Kita pilih elliptical start. Kalau aku tekan stop, dia berhenti. Kalau aku tekan start lagi, nah dia bakal bergerak lagi. Ini masih illegal thread exception. Equals runnable. Apakah dia tidak masuk sini jangan? Kita testing dulu aja ya. Karena thread itu nggak boleh di start dua kali. Kita pilih elliptical start lagi. Ya, dia masuk ke illegal, dia nggak masuk ke dalam situ. Coba kita print lagi deh. Coba kita print lagi itunya. Atau jangan-jangan aku salah ketik di sini. Oke, kita testing dulu. Karena dia masih ke start, jadi ya agak ke return. Start. Oh, new. Kemudian di sini time waiting. Oke, berarti kita nggak pakai runnable karena dia lagi jalan. Tadi kita time waiting itu karena kita tambahin thread.sleep. Dari sini kita pakai new. Kalau nggak ada ya udah nggak usah apa-apa. Coba testing, di start, di stop, di start. Nah, udah ya. Nah, paling untuk praktikum case kali ini kurang lebih kayak gitu aja. Ini teman-teman, karena kita nge-start dia, kita nge-stop, ini di start, dia bakal geraknya ke bawah lagi. Kenapa? Karena velocity-nya kita reset. Gitu ya. Velocity-nya kita reset. Nah, ini salah satu caranya. Velocity-nya itu sebenarnya nggak perlu diganti, tapi kita pakai variabel boolean aja. Jadi kita bikin boolean is started sama dengan false. Jadi sini kita jangan ganti pakai id is started. Sorry, mc.is started sama dengan false. Kemudian di sini mc, harusnya di sini aja sih, mc.is started sama dengan true. Jadi daripada kita beresiko bikin lingkarannya tuh tiba-tiba kita stop tapi dia pergi ke arah lain pas kita start lagi, kita pakai boolean aja. Jadi biar kita buat sesama mungkin, semirip mungkin dengan soalnya. Jadi sini kita bikin validasi aja. Harusnya dia nggak sampai di sini. Jadi sini if is started nya false, maka saya continue aja. Start, aku stop, berhenti dia, aku start. Oh, kita masih sorry. Di sini setting ininya kita hapus juga. Oke, kita pilih elliptical. Dia bergerak, kalau aku stop, dia start lagi, dia masih mengikuti arah yang tadi awalnya dia ikutin. Gitu ya. Caranya kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua cara, tapi karena kita mau buat dia semirip mungkin dengan soalnya, kita buat kayak gini aja. Oke. Kemudian di sini seharusnya di soalnya ada round rectangle ya, round rectangle. Jadi itu tinggal teman-teman tambahin sendiri aja, dicoba aja. Harusnya ada round rectangle 2D. Coba ditambahin aja. Ini saya cuma contohnya 2 aja. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, harusnya praktikum case-nya udah selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja di komen atau enggak langsung reply di forum video semuanya aja. Oke, sekian, terima kasih.